Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita pada hari ini, hari Minggu, untuk beribadah bersama, mendengar firman Tuhan, memuji dan memuliakan namanya. Untuk pelayanan firman Tuhan pada hari ini, yang dipimpin oleh Vikaris Cindy Caroline STH, dengan tema Hidup adalah Pilihan. Bacaan dari Injil Lukas pasal 15 mulai ayat 11 sampai dengan 30. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita memasuki saat teduh. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tabiskan ibadah kita pada hari ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dengarkanlah nas pembimbing untuk kita pada pagi ini yang terdapat di dalam Filipi pasal 4 ayat 8 hingga ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dengan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama menyanyi dari nyanyian jemaat, pelengkap kidung jemaat, dari nomor 219, bait pertama dan kedua. Di saat ini ku angkat tembang.
sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasih Engkau, ku kasih Engkau, ku kasih Engkau, Yesusku. Jemaat, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah kita. Kami mengaku dosa dan kesalahan kami, sebab perkataan dan perbuatan kami sering tidak sejalan dengan kehendak-Mu. Hari demi hari berlalu, tetapi kami kurang mendengar suara-Mu. Banyak sesama di antara kami sedang berjalan di dalam kegelapan, mengalami ketakutan dan kesakitan. Tetapi sebagai gereja kami kurang peduli memperhatikan mereka. Kami telah gagal menjadi utusan-utusan yang memberitakan kasih sayang-Mu. Kami terlalu sibuk dengan kepentingan diri sendiri, sehingga lalai melayani Engkau di tengah derita manusia. Sebagai utusan-Mu yang menyampaikan berita sukacita, justru kehadiran kami selalu menciptakan kebencian. Kasihanilah kami ya Tuhan, serta ampunilah kami. Perbaharuilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bangkit kembali dan dimampukan menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu bagi sesama kami di dalam dunia ini. Amin. Jemaat yang terkasih, dengarkanlah berita anugerah untuk kita pada hari ini yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9 yang berkata demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk merespon berita anugerah, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 239, bait pertama hingga bait yang kedua, perubahan besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku berdemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan besar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu marilah kita mohon pimpinan dari Roh Kudus, kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Ya Bapa di sorga, kami sebagai anak-anak-Mu membutuhkan tuntunan kasih tangan Tuhan melalui firman-Mu yang terus mengingatkan kami akan jalan-jalan kehidupan kami, akan pilihan-pilihan kehidupan kami. Saat ini kiranya kami memberi hati kami untuk mendengar dan kami boleh melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kami percaya Engkau akan menolong dan menuntun kami. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, marilah kita membacakan firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada minggu ini, yaitu terdapat di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal 15 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-32. Injil Lukas pasal 15 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-32 dengan judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu Perumpamaan tentang Anak yang Hilang. Pada saat ini saya akan membaca ayat 17, 18, dan 20 yang berbunyi demikian. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari dan mendapatkan ia, lalu merangkul dan mencium dia. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada hari ini kembali kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur pada minggu ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah. Dan tema perenungan kita pada hari ini yaitu hidup adalah pilihan. Hidup adalah pilihan. Ada yang mengatakan bahwa kita harus belajar dari sebuah filosofi, yaitu filosofi seorang pemulung. Ketika seorang pemulung ini mengais barang-barang bekas yang mungkin dapat berguna lagi, dapat didaur ulang lagi. Ketika ia mengambil dan memilih, setelah sampai di rumah, ia kembali memilih dan memilah barang pungutannya tadi. Ia memilih yang terbaik di antara yang baik. Ibu bapak, saudara-saudari, pada saat ini pun kita melihat dalam bacaan kita, dalam cerita pada hari ini, bercerita tentang seorang yang memilih kehidupannya. Perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus, bagian ini bercerita tentang anak yang hilang. Diceritakan anak bungsu yang memilih jalan kehidupannya sendiri. Ia meminta bagian harta dari ayahnya. Setelah ia meminta pembagian harta ini, ia menjual seluruh bagian miliknya. Lalu ia pergi ke tempat lain dan ia pergi menjauh untuk hidup berfoya-foya, menghabiskan uang miliknya. Ibu bapak tak disangka bahwa negeri itu dilanda bencana kelaparan. Hidupnya pun mulai melarat. Untuk bertahan hidup, ia harus bekerja.
Dan ia bekerja kepada seorang majikan, dan seorang majikan itu memintanya untuk menjaga ternak babinya di ladang. Saat itu ketika ia menjadi seorang upahan, bekerja menjaga babi, untuk bertahan hidup, ia memerlukan makanan. Pada saat itu ia ingin mengisi perutnya dengan ampasan yang menjadi makanan babi tersebut. Tetapi tak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu pada saat itulah ia bergumul. Ia mengalami dan menyadari keadaan yang ia alami. Ia berkata, dan ia menyadari bahwa betapa banyaknya upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku salah seorang upahan Bapa. Setelah itu ia pergi dan melakukan apa yang ia katakan. Dan pada saat itu ayahnya dengan gembira menyambut kedatangannya. Dan dengan kegembiraan ungkapan syukur ayahnya, mereka melakukan sebuah pesta, mengadakan pesta untuk penyambutan bagi anak bungsu ini. Akan tetapi anak sulung ia marah karena perbuatan ayahnya itu yang mengadakan pesta bagi adiknya, karena adiknya telah memberontak terhadapnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini saya ingin mengajak kita merenungkan, memfokuskan kehidupan anak bungsu ini. Kita melihat bahwa anak bungsu ini ia memilih kehidupannya. Sama seperti anak bungsu ini diperhadapkan dengan banyaknya pilihan hidup. Saat ini pun kita diajak untuk melihat bagaimana si bungsu menjalani pilihan-pilihan hidupnya. Ketika ia memilih jalan yang salah, ia mendapatkan konsekuensi apa yang telah ia pilih. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketika ia melihat bahwa pilihannya itu salah, ia telah mengalaminya, tapi ia tidak tetap terus berjalan dalam kehidupannya yang salah. Ia bangkit, ia berusaha menyadarinya, ia segera menyadari bahwa tindakan yang ia lakukan itu adalah tindakan yang tidak baik dan tidak benar. Kita melihat bahwa ia berusaha bangkit dan segera memilih kembali jalan pilihan yang benar. Titik di mana ketika ia rela melakukan pekerjaan yang hina, dan di titik rendah itulah ia menyadari bahwa dirinya ingin melakukan hal yang lebih baik lagi, yang ingin mengubah dirinya. Ibu bapak, saudara-saudari, hidup manusia penuh dengan pilihan. Kita diperhadapkan dengan banyaknya pilihan hidup ini. Banyak hal yang dapat kita pilih untuk menentukan kehidupan kita ke depan. Mengapa kita dapat memilih jalan kehidupan kita masing-masing pribadi? Karena kita tahu bahwa manusia diberikan Allah. Manusia memiliki kehendak bebas atas dirinya. Manusia berhak untuk memilih jalan kehidupannya masing-masing. Apa yang kita pilih pada hari ini, itulah yang akan menentukan masa depan kehidupan kita. Jadi saudara terkasih, saat ini kita diberikan pilihan atas kehidupan kita.
Kita diberikan pilihan apakah kita ingin terus hidup di dalam dosa atau ingin berubah, meninggalkan hal yang jahat. Apakah kita ingin menjadi penonton atau pelaku? Pilihan di mana apakah kita menjadi penikmat karya saja atau kita melakukannya, atau kita berkarya? Atau apakah kita menjadi pribadi yang baik atau justru malah menjadi pribadi yang tidak baik? Apakah kita ingin menjadi batu penjuru atau batu sandungan bagi orang lain? Apakah pada saat ini kita ingin persekutuan kita terus bertumbuh, terus maju, atau kita memilih persekutuan kita tidak bertumbuh? Apakah kita ingin menjadi seseorang yang mematahkan semangat orang lain, atau menjadi memberi motivasi, memberi penyemangat bagi mereka? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini dalam masa pandemi ini pun kita diberikan pilihan. Apakah kita mau tetap menjaga kesehatan kita? Apakah kita memilih menjaga kesehatan, mematuhi protokol-protokol kesehatan agar kita tetap terhindar dan memutus rantai penyebaran virus ini? Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Seperti halnya seorang pemulung tadi, ketika kita melihat dan ketika diperhadapkan dengan banyaknya pilihan-pilihan, ia memilih yang terbaik di antara yang baik. Ketika banyaknya pilihan yang kita hadapi di dalam hidup kita, marilah kita memilih sesuatu yang memang terbaik untuk masa depan kita, untuk kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, memang tidak mudah untuk memilih sebuah pilihan yang tepat, yang terbaik, karena di dalam pilihan-pilihan tersebut, ketika kita memilih salah satu yang lebih baik, di sana ada konsekuensi yang dapat kita terima masing-masing. Tetapi marilah kita melihat melalui konsekuensi yang kita alami, ada hal-hal yang baik, ada hal-hal yang membuat hidup kita lebih dipakai oleh Tuhan, lebih berkualitas, lebih produktif, dan kita bisa merasakan bahwa ketika kita mengundang Tuhan hadir bersama-sama kita, melibatkan Ia, dan Tuhan akan memimpin bersama untuk kita mempertahankan pilihan-pilihan yang kita lakukan, yang kita pilih. Ia akan meneguhkan hati kita untuk pilihan yang telah kita pilih. Tuhan akan memampukan hati kita untuk terus pada pilihan yang tepat. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari, ingat bahwa hidup kita ini adalah pilihan kita. Hidup ini adalah sebuah kesempatan bagi kita. Ingat bahwa hidup ini hanya sekali. Untuk itu marilah kita memilih sesuatu yang terbaik, agar apa yang kita lakukan bisa menghasilkan sesuatu hidup yang lebih baik di hadapan Tuhan. Kalau kita bisa sekarang memilih kehidupan yang baik, mengapa kita harus menunggu dan menunda-nunda hari esok? Pada saat ini, marilah kita memutuskan apa yang menjadi pilihan hidup kita. Libatkan Tuhan dalam pilihan hidup kita, karena Ia akan bersama-sama dengan kita melakukan semuanya itu. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kita sekalian. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama mengakui iman rasuli kita yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Terdapat dalam Kidung Jemaat nomor 280, bait pertama hingga ketiga, Aku Percaya. Ku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit tak menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat yang kekasih, merespon firman Tuhan sebagai ungkapan syukur kita, marilah kita memberi ungkapan syukur kita. Sebelum itu, kita berdoa. Kami menghitung kebaikan hati-Mu di dalam sejarah perjalanan kehidupan umat-Mu. Kami dikuatkan oleh banyaknya kasih karunia yang diberikan, jauh melebihi penderitaan yang kami alami. Terutama kasih setia-Mu tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu di dalam keselamatan dan hidup kami sehari-hari. Kini kami datang kepadamu, bukan hendak menandingi berkat yang telah Kau berikan, melainkan dengan rendah hati, seraya mengucap syukur, kami menjawab kebaikan-Mu melalui pemberian sukarela yang keluar dari hati yang merasa terberkati. Kiranya Engkau menerima ucapan syukur umat-Mu ini demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, marilah kita bersama-sama menyanyi dari nyanyian jemaat, Sentuh Hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru.
bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang tak terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama menaikkan doa syukur dan doa syafaat kita. Dan di akhir doa ini kita akan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Allah yang baik, Allah yang terus mengasihi kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami, meneguhkan iman kami, memberikan kami kesempatan untuk mendengar firman-Mu sehingga kami boleh mengubah hidup kami, memperbaharui hidup kami dari ke hari semakin diperdekatkan dengan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, biarlah kami menjadi pribadi yang terus memilih hal-hal yang baik untuk kehidupan kami. Kami percaya setiap pilihan yang kami lakukan, Tuhan bekerja, Tuhan bersama-sama dan memampukan kami menjalani pilihan kami. Dan saat ini pun kami menaikkan doa kami bagi gereja-gereja kami, dimanapun gereja-gereja berada, terkhususnya kami berdoa bagi gereja kami GKPI, teristimewa gereja kami di kota Tarakan ini. Kiranya Tuhan, gereja kami semakin diberkati oleh Tuhan, agar kami boleh bersinar untuk orang-orang di sekitar kami, memancarkan sinar kasih Tuhan di tengah keadaan kami pada saat ini. Kami berdoa bagi pelayan-pelayan Tuhan yang terus memberi diri mereka melayani Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pendeta, vikaris, majelis jemaat,
koster, dan sekretariat gereja. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka dalam pelayanan yang kami lakukan. Kami percaya segala sesuatu yang kami lakukan di dalam Tuhan, semuanya tidak sia-sia. Dan pada saat ini pun kiranya Tuhan terus memberkati hati kami, agar kami tetap terus melakukan pelayanan kami, melakukan hal-hal yang terbaik dengan pilihan yang terbaik. Pada saat ini pun kami berdoa bagi pelayanan-pelayanan dalam gereja kami, terkhususnya persiapan kami di dalam mempersiapkan gereja kami, dalam membuka kembali ibadah di gereja. Tuhan memberkati dalam persiapan yang kami lakukan. Itu pun kami berdoa bagi setiap kategorial yang memulai melakukan pelayanan-pelayanan kami. Tuhan berkati dan mampukanlah kami melakukan pelayanan kami. Saat ini pun ya Bapa, kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan. Kami berdoa bagi orang tua kami yang telah lanjut usia. Tuhan, kami rindu mereka diberikan sukacita, damai sejahtera, agar mereka terus memberikan teladan iman bagi kami sekalian. Kami juga berdoa bagi orang-orang tua dalam pekerjaan mereka, di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang mulai memasuki sekolah mereka, anak-anak yang melakukan sekolah di rumah, dalam bermain mereka, dalam tumbuh kembang mereka. Tuhan bersama-sama dengan mereka, memberikan sukacita, agar mereka tetap terus bertumbuh di dalam perkenanan Tuhan. Kami juga berdoa bagi mahasiswa-mahasiswi yang mengenyam pendidikan mereka di sini, di kota Tarakan ini. Tuhan terus memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan, kekuatan di dalam menjalani tanggung jawab mereka dan keseharian mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi kerabat-kerabat yang kami kasihi, yang terpisah jauh dari kami. Kiranya juga Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa bagi seluruh anggota jemaat dimanapun mereka berada, diberikan kesehatan, kekuatan, sukacita di dalam Tuhan, terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini pun kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang mencari pekerjaan, dan jemaat Tuhan dan orang-orang yang dalam kesulitan kebutuhan hidup mereka. Kiranya Tuhan melalui jemaat-Mu, ada jiwa-jiwa yang memberi diri mereka untuk membantu yang lainnya. Dan kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan Engkau memulihkan, Engkau bersama-sama dengan mereka melewati pergumulan yang mereka alami. Kami percaya ketika Tuhan bersama-sama dengan mereka, mereka diberikan sukacita dan pengharapan di dalam Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi pemerintah kami, baik dari pusat hingga ke daerah. Biarlah mereka memutuskan segala sesuatunya, memilih keputusan yang baik, yang terbaik bagi masyarakat kami, agar kami sekalian boleh hidup saling berdampingan, merasakan sukacita, damai sejahtera, dan keadilan. Saat ini kami berdoa bagi kami sekalian, masyarakat Indonesia yang akan memasuki tatanan hidup baru atau new normal yang akan kami lakukan bersama-sama. Kiranya kami mempersiapkan diri kami dengan baik. Dan saat ini pun ya Tuhan, kami mengungkapkan syukur kami kepada Tuhan atas kesehatan, kebahagiaan, atas orang-orang yang saling mengasihi, atas doa-doa, dukungan doa antara satu dengan yang lainnya, saling menguatkan, saling menolong satu dengan yang lainnya, atas kesetaraan ciptaan yang kami alami. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya itu. Kami juga mengungkapkan syukur atas berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bersama dengan itu kami mengucap syukur bersama dengan jemaat Tuhan yang boleh bertambah usia dan yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Kiranya Tuhan, hidup kami penuh dengan ungkapan syukur. Ketika kami memiliki hidup yang penuh dengan ungkapan syukur, kami sekalian merasakan sukacita meskipun kami hidup di dalam berbagai pergumulan. Kami percaya melalui semuanya itu Tuhan bekerja, Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami, sehingga kami boleh memilih hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga,
inilah doa dan ungkapan syukur kami. Kiranya kehendak Tuhanlah yang jadi atas kami, bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakhiri doa kami dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, yang berbunyi demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, hidup kita penuh dengan pilihan. Untuk itu, marilah kita memilih Tuhan sebagai juru selamat kita, sebagai penuntun kehidupan kita, agar ketika kita memilih hidup, perjalanan kita tidak tersesat. Untuk itu, bersama-sama kita menyanyikan nyanyian pengutusan bagi kita. Dari Kidung Jemaat nomor 413, bait pertama dan ketiga, Tuhan pimpin anakmu. Pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderang, sesat, pegang tanganku erat. Sampai akhir hidupku, pimpinku terus, aku pujiku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderang, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Jemaat yang terkasih, jadilah berkat bagi keluargamu, pekerjaanmu dan lingkunganmu, serta terimalah berkat yang daripada Tuhan. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih telah bersama-sama beribadah bersama kami. Kiranya ibadah kita hari ini dapat memberi kekuatan dan semangat
yang tak pernah padam. Kami segenap tim pelayanan mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati.